Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lihat update dari aplikasi kububuku.com, tepatnya di bagian text editornya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru mengenal aplikasi ini, teman-teman bisa mengunjungi link kububuku.com ya. Di sini terdapat informasi terkait aplikasi ini langsung. Dan di sini kita akan langsung saja bahas tentang update-nya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian text editor di kububuku.com. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas tentang 3 jenis buku yang bisa dimasukkan ke dalam kubu buku, yaitu yang ekstensinya PDF, kemudian ekstensi EPUB, itu 2 ya, itu langsung upload kalau bukunya sudah jadi. Dan satu lagi, yang ketiga itu jenis buku yang scratch ya, dimulai dari nol gitu. Jadi dimulai dari nol, ngetik manual di aplikasi kububuku.com ini. Nah, nanti text editornya seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum ada bukunya, nah jenis yang ketiga ini yang cocok ya. Kalau misalnya sebelumnya itu di editor menunya hanya sampai sini ya di video sebelumnya. Nah, sekarang sudah ada tambahan fitur ya. Jadi buku yang dibuatnya itu nanti tampilannya mirip seperti hasil dari file EPUB ya. File EPUB, tapi ini langsung diedit di kububuku.com, dan juga nanti kalau misalnya ada perubahan itu bisa langsung diedit saja. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di bagian sini kan ada 3 jenis buku ya. Nah, ini nanti kalau yang di-uploadnya EPUB seperti ini ya, EPUB itu tampilannya akan mirip seperti ini. Jadi teksnya mengalir, bisa di setting-setting. Lain halnya dengan yang upload PDF ini ya. Jadi untuk yang upload itu ada 2 file ini, EPUB dan PDF. Tapi untuk tampilannya yang EPUB itu nanti mirip seperti yang ini, yang tulis langsung. Tapi kelebihannya tulis langsung itu dia bisa diedit-edit nanti walaupun sudah dipublish ya. Nah, kita coba lihat yang ini. Ini buku yang Indonesia Hijau ini. Kita lihat bab 1. Nah, sekarang sudah bisa memasukkan ini teman-teman ya. Sudah bisa memasukkan apa namanya? Tooltip ya, namanya tooltip. Nanti tampilannya seperti ini, kita lihat di bagian depannya. Nah, ini yang Indonesia Hijau bab 1 kan ya, kita ke bab 1. Nah, ini ketika diklik, nah ini memunculkan apa arti atau makna katanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memasukkan lagi, contoh kita masukkan di bagian spesies misalnya di sini ya. Kita tinggal blok ini, kemudian klik sisipkan istilah, kemudian kita tulis saja. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini otomatis menyimpan tuh. Kemudian kita cek lagi di sini, kita refresh. Nah, ini munculkan ya spesies. Klik, nah seperti itu. Di tampilan HP juga sama, kita cek ya tampilan HP. Nah, nanti tampilan HP seperti ini ya. Tuh. Ya, bergeser. Kalau diklik, nah ini muncul menu-menunya. Diklik lagi, nah gitu. Ini berdekatan dengan untuk ke pinggir sih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tampilan ini lagi. Itu yang pertama ya, update-nya dari sebelah kanan sini ya. Nah, kemudian ini gambar juga bisa dimasukkan, nanti ada keterangannya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, jadi ketika memasukkan gambar, nanti bagian bawahnya ada alt image ya. Ini bedanya kalau misalnya kita manual masukkan ya, itu nanti gambar bisa terpotong ya. Ada sewaktu-waktu kalau pengguna misalnya seperti ini, pengguna misalnya merubah ukuran huruf ya, misalnya gini. Nah, itu bisa terpotong ya. Tapi kalau misalnya kita gunakannya alt bukan manual teksnya, maka gambar sama tulisan ini akan selalu bersamaan ya, selalu satu grup gitu di halaman yang sama. Itu update yang kedua di text editor ya teman-teman. Kemudian ada ini justify ya, link, dan untuk tabel, dan juga ini unlink ya. Nah, link dan juga unlink. Kemudian juga di sini ada jenis apa namanya, style. Ini sebelumnya kan sampai kutipan aja ya, sampai sini. Nah, sekarang ditambah ada dari drop cap sampai ke ini eh, apa, tipe peringatan. Ini bisa diganti tulisannya nanti. Kita coba aja ya teman-teman nih. Misalnya yang ini kita kasih drop cap. Nah, seperti ini. Ya, ini tersimpan langsung. Kita refresh aja di bab 1 ya, bab 1. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, jadi drop capnya sudah muncul seperti ini. Ini kalau buku-buku fiksi, novel seperti itu, ini bagus ya, teman-teman. Dan fiksi itu biasanya jarang pakai yang kayak gini kan, jarang pakai gambar gitu, tabel. Tapi biasanya desainnya seperti ini, paling diwarna mungkin ya, nanti judulnya bisa diwarnain. Kemudian kita kembalikan dulu ini ya, karena bukan tempatnya nih. Biasanya buku non fiksi tidak pakai drop cap. Oke, kemudian kita coba nih, ada tahukah kamu, ini kalau yang tiga ini, tahukah kamu, tips trik, kemudian peringatan, itu tipenya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di bab 4, bab 3 ya. Coba. Nah, ini di bab 7 ya teman-teman. Ini ada saya masukkan tahukah kamu seperti ini di bab 7 ya. Ini caranya mudah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan sudah aktif ya di bab 7. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita ganti, misalnya pengen jadi warna merah, itu bisa ya. Kita pakai yang ini. Nah, seperti itu. Ini paling kita hilangkan dulu ya, teman-teman. Ini kita hilangkan dulu. Jadi normal. Oh, ini sudah kita jadikan peringatan. Nah, paling jadi masuk ke sini sih teman-teman ya. Ini. Nah, nanti kita perbaiki ya ini nih, supaya bisa pindah dari sini. Kalau harusnya sih bisa ini. Ini harusnya bisa nih kayak gini contohnya ya. Kita ambil contoh misalnya yang ini nih. Kita ganti jadi tips trik. Nah, seperti ini. Kita ganti jadi peringatan misalnya. Nah, gini. Untuk mengembalikannya kita coba pakai sapu.
Nanti kita tambah ya teman-teman nih. Ini untuk mengembalikannya sepertinya masih belum bisa ya. Oke, karena ini sudah tersimpan sih sebelumnya. Nah, ini udah tersimpan jadi ya udah gini dulu. Nanti kita update ya biar ini bisa dikembalikan ke normal atau yang lain. Ini masih penasaran nih. Jadi ini ada yang nggak keblok nih. Ini harusnya keblok. Bisa diblok sebagian harusnya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, itu update yang keberapa itu ya? Nah, ini bagian sini. Oh ya, kemudian di bagian sini kalau bukunya berbayar ya. Nah, di sini akan muncul tanda preview ya. Tanda preview itu untuk menjadikan bab tertentu bisa diakses secara gratis. Kalau ini kan bukunya gratis ya, jadi tidak muncul. Ini hanya ada icon untuk menghapus saja. Ya, kita coba ya teman-teman nih. Sekarang kita keluar dulu. Kita coba keluar dulu nih, kita perlihatkan ya. Nah, ini buku yang ini kan sekarang kan gratis ya. Nah, editnya di bagian sini teman-teman. Kita coba di uncheck, ininya kita ganti. Coba. Ini sebentar aja ya, kita coba. Nah, di sini kan tuh. Jadi ada tanda ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menggratiskan bab 1 dan 2 misalnya, kita klik aja ini 1, 2. Nah, maka ini sudah jadi preview, teman-teman. Nanti di bukunya itu akan muncul tanda preview. Nah, ini ya. Baca. Kalau ini kan saya baca sekarang itu karena ada akses ya. Nah, kita coba yang tidak ada akses. Kita buka di jendela yang belum login ya, yang belum punya akses. Nah, seperti ini. Jadi baca preview. Ini tetap sih harus masuk ya, harus masuk tetap. Oh, ini kalau ini bisa ya, udah bisa. Sebelumnya itu nggak bisa masuk sebelumnya, harus daftar. Nah, ini sekarang udah dirubah sebelumnya ya. Hanya kalau misalnya tidak masuk ya teman-teman, nanti si jejaknya itu tidak bisa tersimpan. Kita udah baca sampai halaman berapa itu tidak bisa dicek ya. Nah, kalau misalnya mentok nih sampai ke bab yang ini, kita bab yang dikunci. Nah, ini kan seperti ini ya. Judul babnya terbuka tapi tidak bisa kebuka isinya ya. Ini bab yang menjelajah. Ini bab yang ini gitu. Walaupun diklik ya di sini, di area sini itu tetap terkunci ya. Nah, jadi ini kalau misalnya mau beli buku atau berlangganan tetap harus daftar gitu ya. Kalau untuk melihat bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba. Itu kalau misalnya tanpa login bisa melihat sampel itu kan nanti bisa buat di OPDS ya teman-teman. Bisa buat di OPDS. OPDS. Nah, kayak Kaliber gitu ya. OPDS di EPUB. Nah, ini kayak ini OPDS. Nah, ini tanpa login ya. Jadi bisa diakses di co-reader Kindle atau e-reader lain ya yang khusus untuk baca buku itu yang bukan Android tapi ya. Nah, ini kan tanpa login ya teman-teman. Nah, itu jadi yang versi preview itu mudah-mudahan arahnya bisa kita ke sana gitu ya, mudah-mudahan. Jadi
bisa kolaborasi atau kombinasi antara menggunakan autentikasi untuk member dan juga tanpa autentikasi gitu. Mudah-mudahan bisa ke sana. Jadi nanti penulis-penulis itu bisa bukunya diakses di e-reader yang tanpa login seperti itu untuk versi yang previewnya. Ya, gitu teman-teman. Nah, itu untuk update-nya di text editor itu seperti itu ya kurang lebihnya. Eh, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Kalau misalnya ada saran atau eh, harapan terkait dengan fitur-fitur yang diinginkan di kububuku.com ini atau ada penjelasan yang diinginkan, silakan teman-teman untuk mengirimnya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita balas nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.